Injil Yohanes 19 ayat ke-30. Next. Kita baca sama-sama dulu ya ayat ini. Kita baca bersama. Sudah ketemu ya semuanya? 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita akan belajar Bapak Ibu sebelumnya ya. Ini adalah kisah yang luar biasa. Berbeda dengan Matius, Markus, Lukas. Tapi Yohanes ini ditulis karena ada ajaran-ajaran yang menentang tentang Kristus ya. Nah, pada waktu itu sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi itu muncul namanya pengajaran dari ada seorang tokoh agama di kota Efesus, sekarang ini jadi kota Turki gitu ya. Nah, kemudian Yohanes juga tinggal di Efesus. Di kota Efesus ini Bapak Ibu muncul pengajaran di tahun 99 sampai 100 Masehi itu dia berdasarkan seorang punya filsafat Yunani yang kuat yang bernama Cerinthus. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu lahir dari Maria karena Roh Kudus. Tapi dia menggunakan pikiran bahwa Yesus itu lahir dari hubungan Maria dan Yusuf sebagai seorang suami istri. Ya, jadi dia berpendapat mengajarkan pengajaran kepada seluruh orang di Efesus bahwa Yesus itu lahir sebagai hubungan suami istri antara Maria dan Yusuf. Nah, kemudian Yesus dibaptis, maka Roh Kudus yang dalam bentuk Kristus yang ilahi itu dia turun di dalam Yesus. Makanya pada waktu Yesus disalib, yang disalib itu Yesus manusianya, roh yang bersifat ilahi atau Kristus itu naik lebih dulu. Nah, pengajaran-pengajaran ini terus muncul. Cerinthus ini berkembang pengajarannya Bapak Ibu dengan muridnya yang lebih tajam lagi memberitakan tentang pengajaran-pengajaran yang dianut dari ilmu pengetahuan atau gnostik. Jadi dikembangkan lagi pada tahun sekitar tahun 85 sampai 160 Masehi. Di sana muncul yang bernama Marsilion. Marsilion ini seorang filosof yang mengajarkannya sama, bahwa Yesus itu adalah Allah yang ilahi. Dia hadir ke bumi merupakan refleksi daripada Allah perjanjian baru tentang kasih Allah kepada manusia. Jadi Marsilion ini mengajarkan bahwa Allah itu di perjanjian lama itu Allah yang jahat, dan Allah di perjanjian baru itu ada Allah yang penuh kasih. Nah, ini pengajaran terus berkembang dan sampai menyebar ke Roma, Bapak Ibu. Nah, dia mempunyai murid lagi yang bernama Basilides. Bercoba mengembangkan lagi karena Yesus itu bayang-bayang. Ya, karena Yesus itu bayang-bayang, nggak mungkin Yesus itu disalib. Maka pengajarannya muncul lagi tentang yang disalib itu bukan Yesus, tetapi siapa yang mikul salibnya Yesus itu? Simon dari Kirene. Maka muncullah disebut dengan Injil Basilides, ya. Itu mengapa pengajaran ini terus mempengaruhi perkembangan kekristenan zaman itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ya, pada waktu Yesus mati disalib dan bangkit itu tahun 33 Masehi, itu ada jarak, ya. Kalau kita lihat penulisan Injil pertama kali itu sekitar tahun 60 Masehi. Nah, sebelum itu pakai apa pengajaran-pengajarannya? Gereja mula-mula itu ya, tahun 33 sampai setelah tahun 50 itu dia memakai Alkitab Perjanjian Lama yang termasuk Septuaginta, dan pengajaran-pengajaran lisan disampaikan para rasul, Bapak. Jadi Injil itu belum ada, tapi muncul pengajaran-pengajaran, ya, maka disebut dengan banyak Injil yang muncul, ya. Nah, kalau kita lihat muncul pertama kali Injil ditulis itu adalah Injil apa, Bapak? Injil Markus, ya. Markus ditulis dulu sekitar tahun 60 Masehi, ya. Markus, Matius, Lukas, baru Yohanes. Lah, Yohanes ini yang istimewa. Karena Yohanes ditulis karena ada pengajaran langsung di depannya Yohanes sendiri, muridnya Yohanes bersama Polikarpus melihat pengajaran terus merajalela kemana-mana. Lah, maka Polikarpus ini muridnya Yohanes meminta
Yohanes sudah usia yang sangat tua, dia meminta supaya dan ditulis kisah yang sejati itu bagaimana. Ya, karena Yohanes ini adalah murid yang dikasih Tuhan, maka dia menceritakan kondisi keadaan sebenarnya. Dia berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah dan Allah adalah firman. Dia uraikan sampai terakhir, sampai suratnya 1, 2, 3 Yohanes dan sampai kita Wahyu, dia tulis semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar satu ayat saja yang merupakan kunci bagi kita, sehingga saudara kalau tahu tentang dasar hidup ini, saudara dan saya tidak akan menjadi orang yang murtad. Dimanapun saudara berada akan berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Ya, kita akan lihat Bapak Ibu, kita akan belajar sedikit saja di dalam ayat 30, Yohanes 19:30 ada 4 poin ya yang kita pelajari dengan waktu yang saya singkat, jadi saya ambil poin-poinnya saja. Yang pertama ada anggur yang diberikan kepada Yesus. Yang kedua ada perkataan sudah selesai. Yang ketiga ada Yesus menundukkan kepalanya. Dan yang keempat adalah Yesus menyerahkan nyawanya ya. Kita akan bahas tentang anggur. Ada yang suka anggur? Nah, suka ya? Ada anggur nggak di sini? Nanti bagi-bagi ya, biar anget. Bapak Ibu, pada waktu Yesus mau disalib, ya, itu dia disajikan 2 anggur lebih dulu. Jadi sebelum dipaku, maka Yesus disajikan anggur lebih dulu. Ada 2 jenis anggur yang pertama diberikan pada Yesus. Apa saja Bapak Ibu? Ada yang tahu? Yang pertama adalah anggur bercampur empedu. Ya, coba dibaca Matius 27 ayat 34. Mas, tolong saya. Matius 27 ayat 34. Matius 27 ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Anggur bercampur empedu, Bapak Ibu, itu bukan berarti anggur dikasihkan empedunya binatang dimasukkan, bukan. Kata empedu itu di dalam bahasa Yunani adalah kole. Kole itu artinya pahit. Nah, setelah kita lihat bahwa anggur bercampur empedu ini adalah anggur yang dicampur dengan rempah-rempah yang rasanya pahit tapi tidak beracun. Nah, setelah kita lihat ternyata semua penjahat, semua terpidana di zaman Kekaisaran Romawi itu sebelum dipidana mereka dikasih minum anggur bercampur empedu. Ini fungsinya sebagai anti sakit, mati rasa, anestesi. Jadi kalau bangun dirajam, dipukul, dia tidak terasa sakit, karena seperti Bapak Ibu kalau operasi itu ya, dibelek itu kan tidak sakit. Lah ini fungsinya anggur bercampur empedu itu menahan rasa sakit. Yang kedua, Yesus juga diberikan anggur bercampur mur. Coba dibaca Markus 15 ayat 23. Mas, tolong. Markus 15 ayat 23. Markus 15 ayat 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolak. Lah, mur bahasa Yunani smurnais atau smur. Bapak Ibu pernah makan semur? Oh, sorry. Bapak Ibu pernah ya makan semur ya? Nah. Ada bisa masak semur? Itu kan biasanya banyak rempah-rempahnya. Jadi semur nayos itu rempah-rempah, tapi baunya harum ya. Biasanya digunakan untuk merempahi mayat zaman itu Bapak Ibu. Tapi tidak beracun. Lah semur ini atau semur nayos atau semurs ini mur digunakan campuran anggur supaya anggur itu mempunyai khasiat sebagai anestesi, sebagai pati rasa, anti nyeri, anti sakit. Jadi fungsinya sama dengan anggur bercampur empedu. Ya, lah Bapak Ibu, pada waktu Yesus diberikan anggur bercampur mur dan anggur bercampur empedu, Yesus terima enggak? Menolak. Luar biasa, dia menolak. Berarti Yesus benar-benar merasakan yang sakit luar biasa. Ya,
merasakan bagaimana dosa itu, ya. Jadi yang namanya maut itu Yesus mengambil sesungguhnya tanpa ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa mengambilnya. Jadi diambil seakar-akarnya, ya. Yesus mengambil yang namanya kesakitan itu sampai dalam. Kalau saya boleh tanya pada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah nggak baca yang namanya Kain Kafan Turim? Ada buku tulisannya, judulnya Kain Kafan Turim. Itu Yesus pada waktu dicambuk ada 121 cambukan. Lah setiap cambuk ini Bapak Ibu punya punya cabang 3. Lah cabang 3 ini setiap cabangnya lagi ada 2 anak cambuk atau dibuat dari logam atau timah, kalau nggak salah, timbal itu. Bentuknya seperti cakram. Jadi pada waktu dicambuk, bos, ini nih Bapak Ibu, itu yang nancap lukanya itu langsung berapa jumlahnya? 6. Karena ada 3 cabang, setiap cabangnya ada 2 mata pancingnya. Jadi pada waktu dicambuk selama 1 kali, bos, saat ditarik maka lubangnya jadi lubang mengahnya menjadi 6 cambukan ini sekali Bapak Ibu. Kalau 102 kali 1 cambukan, bos, berapa jumlahnya? 726 lubang. Makanya kalau saya lihat, sudah baca wajahnya Kristus Yesus itu dari dahi sampai kakinya tidak ada rupanya lagi. Di Alkitab dikatakan buruk rupanya. Kita pun tidak tertarik sama dia karena penuh dengan darah, penuh dengan luka. Itu adalah maut. Itu belum pukulan loh, belum tinjuan. Ya, kalau kita baca di situ tulisan itu belum jumlah tinjuan, karena kain kafan yang diteliti ini tidak menunjukkan berkas tinjuan, tapi itu berkas tentang luka. Itu adalah gambaran tentang maut. Akibat dosa adalah maut. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dipaku di tangannya, ya, dipaku di tangannya. Betapa sakitnya Bapak Ibu. Jadi pada waktu zaman kekaisaran Romawi, Yesus ini tidak diadili berdasarkan hukum Taurat. Kalau orang Yahudi itu menggunakan hukum cambuk, itu paling banyak 40 kurang 1 alias 39. Tetapi Yesus ini tidak dihukum berdasarkan hukumnya orang Yahudi, tapi dia dicambuk, dihukum berdasarkan hukum Romawi. Nah, salib ini sebenarnya ada hukum milik bangsa Asyur. Ya, pada waktu Israel Utara itu dijajah bangsa Assyria, maka hukum yang salib ini muncul itu, salib itu tidak palang bentuknya, tapi satu saja orang digantung. Tetapi pada zaman Romawi Bapak Ibu, wah ini sangat luar biasa. Salib ini berbicara hukum yang sangat brutal, ya, karena harus dipakai palang. Dan tidak semua orang yang penjahat atau narapidana itu yang dijatuhi hukuman salib itu harus dipaku, karena harga paku di zaman Romawi itu sangat mahal. Jadi hukum paku itu cuma diberikan kepada seseorang yang betul-betul melawan atau memberontak kekaisaran Romawi. Nah, lain itu cuma digantung di tali atau dirajam atau dipukul. Tapi Yesus ini dianggap sebagai pemberontak kaisar karena dia dikatakan sebagai raja orang Yahudi. Lah karena dia muncul raja orang Yahudi, maka kekaisaran Romawi menjatuhkan hukuman salib yang dipaku. Nah, dari sini kita akan belajar Bapak Ibu, sebenarnya ya, Yesus tadi responnya itu menolak dia agar rasa sakitnya ini betul-betul dia ambil semuanya. Sebenarnya rasa sakit ini harus dirasakan oleh semua manusia yang berdosa. Ada nggak manusia yang tidak berdosa? Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu,
Bapak Ibu percaya Yesus itu karena supaya saudara diampuni dosanya kan? Dosa-dosa saudara dilunasi, dibayar oleh Yesus. Sekarang saya tanya, saudara sebenarnya punya utang dosa yang mana? Apakah saudara lahir itu sudah utang dosa? Dari mana saudara berbuat dosa? Makanya banyak orang yang meninggalkan Yesus karena dia tidak tahu. Kenapa kamu jadi Kristen? Karena bapak ibuku ya Kristen. Dia tidak mengalami, tidak tahu dasarnya kenapa dia jadi Kristen, kenapa dia membutuhkan Yesus itu. Kenapa dia membutuhkan Kristus di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, kalau saudara dan saya melihat sebenarnya setiap orang, bayi yang lahir itu ada benih dosa. Betul? Dari mana itu? Dari dosa awal. Manusia pertama kali sudah berdosa itu di Taman Eden. Adam, Hawa itu berdosa di Taman Eden. Adam dan Hawa berdosa di Eden ini ada dua macam dosa yang dia hadapi. Yang pertama dosa yang bersifat rohani. Yang kedua ada dosa bersifat jasmani yang dihadapi, ya. Jadi semua orang yang dari benihnya Adam itu ada natur dosanya, ada benih dosa. Setiap keturunan dari Adam ada dosanya, ada benih dosa. Nah, coba kita lihat anaknya Adam yang pertama. Siapa Bapak Ibu? Kain dan kenapa Kain bisa membunuh Habil? Habil kan saudaranya. Karena di dalam Adam ini sudah ada benih dosa. Kain sakit hati, Kain marah, ya, Kain kecewa. Akhirnya Kain juga membunuh. Itu namanya benih dosa. Lah, dosa ini, upah dosa adalah maut. Maut itu kematian, kekal. Kematian maut tadi apa ceritanya maut? Yesus menggambarkan maut tadi itu di mata kita ada 726 cambukan dari atas ke bawah. Itu berbicara apa? Siksaan. Saudara. Jadi manusia nanti yang lahir, jadi saudara saya sudah terus dewasa berkembang, benih dosa itu kalau tidak ditebus, kalau tidak diambil, maka dia akan mengalami kematian yang sifatnya rohani tadi. Maka itu semua manusia akan mengalami dua kematian. Yang pertama kematian yang bersifat jasmani, kematian tubuh. Yang kedua adalah kematian sifat rohani. Dan itu semuanya adalah kekal. Oleh karena itu tidak ada satu manusia pun yang bisa menebus, menggenapi maut, tidak ada, karena semua orang telah berbuat dosa. Oleh karena itu Allah yang begitu besar kasihnya kepada manusia, termasuk bukan saudara saya, tapi semua orang yang disebut manusia, dia mengaruniakan firman-Nya itu supaya dia keluar. Allah kita ini berapa sih Bapak Ibu? Satu. Allah kita Esa. Allah yang Esa itu namanya siapa? Namanya apa? Bapa. Allah kita Esa, yaitu Bapa. Ya. Bapa itu siapa? Bapa itu adalah asal usul dari segala sesuatu. Di dalam Bapa itu ada apa? Ada firman. Yesus berkata, aku keluar dari Bapa. Jadi Yesus berasal dari mana? Dari dalam firman itu keluar. Roh Kudus berkata, aku keluar daripada Bapa. Roh Kudus dan firman ada di dalam diri Nanti ayatnya lain ya, ini temanya panjang itu. Nanti kalau kasih itu tapi 2 jam saudara. Nanti kebatian kalau aman men yo, terus aku gak usah diundang. Oh, mau diundang lama lek khotbah. Ya karena saya ini latar belakangnya guru Bapak Ibu. Jadi kalau saya ngajar itu enggak detail itu kayak gak pas gitu loh rasanya saya. Ya. Tapi ini tidak saya bahas ya, yang ini Tritunggal ya. Lah, firman yang keluar itu Bapa perintah, karena tidak ada satupun manusia yang bisa menebus manusia yang Ayo siapa nabi tokoh yang bisa menebus manusia berdosa, wong dia dirinya sendiri juga berdosa.
imam besar yang dipilih Tuhan dari keturunan Harun, dia pun pada waktu mempersembahkan korban penghapus dosa, dia sendiri juga mempersembahkan korban buat dirinya sendiri karena dia juga berdosa gitu. Makanya untuk menebus manusia yang berdosa harus ada manusia baru yang tidak berdosa. Makanya firman itu lahir menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia melalui perawan Maria. Ini sudah dinubuatkan di kitab Kejadian itu loh Bapak Ibu, di Taman Eden itu loh, bahwa keturunan perempuan ini, Yesus Kristus itu akan meremukkan kepalamu. Itu ngomong-ngomong ambil ular, ambil iblis Bapak Ibu. Iblisnya ada berapa toh? Satu iblisnya. Temannya iblis banyak. Jadi iblisnya satu, temannya apa? Banyak. Nah, dosa tadi itu cuma bisa ditebus oleh manusia yang sempurna. Jadi kita nggak punya panutan lagi bisa nebus dosa itu. Karena gambaran maut tadi, upah dosa dalam maut tadi, seperti Yesus dipukul, dicambuk, ada 726 lubang luka dari dahi sampai kaki. Belum tangannya lagi diikat, ya, dipaku. Nah, Bapak Ibu, hutang dosa itu sudah semua dilunasi oleh Yesus. Jadi setiap orang yang percaya, yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dialah yang akan diselamatkan. Ya. Sekarang saya tanya, pada waktu manusia Eden, di Eden itu, Adam dan Hawa itu, dia kan kehilangan dia kan telah berbuat dosa sehingga dia memiliki 4 natur dosa yang bersifat roh. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, dia kehilangan kemuliaan Allah. Coba saya baca Roma 3:23. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu, Adam itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua keturunan Adam ke bawah itu kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu kehilangan hubungan. Kehilangan biasanya dia bertemu langsung, tapi sekarang tidak bisa bertemu langsung. Makanya kalau saudara baca kitab Perjanjian Lama, mengapa Allah itu atau Yesus itu, Sang Firman itu tidak berhadapan langsung dengan umat Israel? Loh Pak, kok Yesus sampai ada di umat Israel? Saya tanya saudara, sebenarnya Yesus itu sudah ada belum di Perjanjian Lama? Sudah, bentuknya apa? Firman gitu loh. Ya, Mesias itu firman. Dan pada waktu itu saudara baca, Musa pun tidak bisa berani berhadapan dengan muka dengan Tuhan. Sebab kalau seorang berhadapan muka dengan Tuhan, maka orang itu akan mati karena betapa sucinya Tuhan itu dan betapa dosanya manusia itu. Ya, lah hubungan ini hilang. Ya, hubungan yang di Eden biasa ngomong-ngomong sama Tuhan, Tuhan perintah-perintahkan ngobrol sama Adam itu hilang. Sehingga manusia kehilangan kemuliaan, manusia kehilangan hubungan itu. Lah Yesus itu menanggung supaya hubungannya balik lagi, maka dosa ini harus dikerjakan dulu. Upah dosa yang maut yang kehilangan kemuliaan itu harus dirasakan dulu, harus dialami dulu oleh manusia itu. Yesus mengalami itu, dan peristiwa salib dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabat, ya Allahku mengapa engkau tinggalkan aku? Itu adalah dosa yang harus ditanggung oleh manusia, termasuk saudara jika tidak percaya Yesus gitu loh. Bagaimana penderitaan nanti yang kekal itu, yang sakit semua ini, tapi tidak ada pertolongan. Itu digambarkan oleh Yesus di kayu salib. Penderitaannya dia 726 kali lubang, belum tinjuannya, belum pukulannya. Semua digantung itu, dan itu dia berkata, mengapa kau tinggalkan aku? Itu seharusnya dialami oleh manusia yang tidak percaya kepada Yesus. Nanti semua manusia yang tidak percaya sama Yesus, hukuman roh itu bentuknya seperti itu. Itu diceritakan, digambarkan upah dosa dalam maut. Maut itu koyo apa? Siksaannya tidak pernah berhenti, tidak ada pertolongan. Maka Yesus pernah berkata, Yesus pernah menunjukkan
sematu dia belum disalib, orang kaya dengan Lazarus yang miskin. Pernah dengar itu? Pernah, kayak saya pernah bawa di sini ya. Orang kaya yang namanya tidak diketahui. Nah, memang kalau orang nggak percaya Yesus, namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, maka dia nggak diketahui namanya. Tapi ciri-cirinya diketahui bahwa dia adalah imam besar. Dia Yesus berkata bahwa dia berada di alam maut itu berteriak-teriak kesakitan, tidak bisa menolong, bahkan dia haus. Bapak Ibu, nah ini digambarkan di situ, Bapak Ibu. Jadi Yesus pertama kali menebus hubungan, agar hubungan saudara dan saya itu sama Tuhan dikembalikan lagi. Buktinya mana Yesus membuktikan itu? Bapak pasti ingat gak ceritanya? Pada waktu Yesus disalib, maka bait Allah di Yerusalem itu terbelah menjadi dua. Tirai yang tebalnya 10 cm itu, kain yang tebalnya kain itu 10 cm bisa terbelah dari atas ke bawah. Antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus sudah dibuka. Artinya sudah ada hubungan lagi. Itu yang ditebus pertama kali. Yang kedua, dia menebus namanya, Allah pernah berkata kepada Adam, Adam, di mana kau? Dia bilang apa? Aku takut. Aku sembunyi. Kenapa sembunyi? Karena aku telanjang. Loh, lah kemarin kamu juga telanjang. Nah, sekarang saya tanya saudara, kenapa Adam telanjang sejak semula? Tapi dia nggak tahu kalau telanjang. Karena dia tidak berdosa. Saat dia berdosa, dia telanjang, sehingga ada roh ketakutan itu masuk di dalam dirinya. Maka Adam kehilangan kesucian hati. Ya, itu di Kejadian 3:10 gak bisa dibaca. Di Kejadian 3:10 itu berbicara tentang Adam itu kehilangan kesucian hati. Manusia itu kehilangan kesucian hati, sehingga hatinya menjadi jahat. Itu Adam. Kita enggak toh. Saudara kan enggak. Ya, itu Adam. Tapi dosa yang ketakutan itu ditebus di kayu salib. Ada simbolnya. Mana simbolnya? Pada waktu Yesus mau ditusuk lambungnya, gas, maka di lambung itu keluar darah dan air. Darah itu bicara tentang kehidupan. Darah itu yang menyucikan hati orang yang jahat. Ya, maka oleh darah Yesus, ya, apapun disembuhkan, apapun disucikan oleh darah Yesus. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, di samping dia sudah kehilangan kemuliaan Allah, dia kehilangan kesucian hati. Yang ketiga, dia kehilangan apa? Hidup yang kekal. Kan di akibat dosa itu maka manusia harus mati. Kejadian 2 ayat 17 ya. Hukumnya harus mati. Dia tidak punya hidup kekal lagi. Tetapi Yesus dikasih hukum salib, ya, tujuannya supaya Yesus mati gitu. Jadi kematian kekal ini diambil oleh Yesus supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Ya. Yang keempat, kehilangan apa lagi? Yang keempat, dia kehilangan beranak cuculah, kuasailah bumi. Ada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka manusia itu tidak punya kekuasaan lagi, nggak punya otoritas atas bumi itu. Ya, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Lah, dosa ini Bapak Ibu itu telah diambil Yesus di kayu salib. Bentuknya apa? Dia manusia itu nggak punya kuasa, nggak punya otoritas, nggak bisa menaklukkan bumi. Karena segala kuasa sudah diambil oleh iblis. Nah, makanya Yesus mengambilnya lagi melalui mahkota duri. Mahkota itu otoritas, dipakai oleh seorang raja, dan Yesus dipakai jubah ungu. Itu bicara tentang Yesus seorang raja, mengambil otoritas manusia yang sudah hilang, diambilnya lagi, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang sifatnya roh, yang akibat dosa sudah diambil semua oleh Yesus, sudah dilakukan semua oleh Yesus. Yang kedua, ada dosa yang sifatnya jasmani, ya. Karena kamu mendengarkan perkataan suami, maka terkutuklah
tanah. Kejadian 3 ayat 17 dan 19 ya. Nah, kalau kita baca di Kejadian 3, kita baca ya, enggak apa-apa ya. Masih baca Mas. Nanti biar lama dikit aja. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuhan-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Ada 3 dosa jasmani yang Tuhan ambil, yang Yesus harus ambil di situ. Yang pertama, tanah terkutuk menjadi susah payah engkau mencari rezeki. Yang pertama. Yang kedua ayat berikutnya, semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya. Yang ketiga, dengan berpeluh engkau mencari makanan. Nah, susah payah engkau dalam mencari rezekimu itu diambil oleh Yesus, dibuktikan oleh Yesus di kayu salib. Dia mengambil sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia ditaruh seperti pohon di tepian aliran sungai, yang aliran sungai ini terus mengalir, yang tidak pernah layu daunnya dan tidak pernah berhenti buahnya. Apa saja yang dibuatnya coba dibaca Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhan. Sorry. Oh iya pertama. Amsal 10 ayat 22 ya saya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, karena apa saja yang dibuatnya berhasil, maka berkat Tuhanlah yang membuat orang itu menjadi kaya. Susah payah tadi, akibat tanah dikutuk tadi, tidak membuat saudara mengalami, tetapi apa ya saudara kerjakan, Tuhan akan membuat itu berhasil. Ya. Yang kedua, semak duri dan rumput duri itu bicara tentang kegagalan. Jadi kutuk kegagalan itu sudah ada di zaman manusia. Setiap manusia ada kutuk yang namanya kegagalan. Usaha ini gagal, menikah gagal, apapun yang kerjanya selalu gagal. Kalau saudara mengalami itu, Bapak Ibu, introspeksi diri, ya, apa aku masih belum percaya sungguh-sungguh sama Yesus ya? Darah Yesus itu betul-betul memulihkan hubungan antar keluarga. Yang ketiga, berpeluh engkau akan mencari makan. Berpeluh ini begini, kata berpeluh ini saya lihat itu kerja keras tapi gagal. Wis kerja keras tapi hasilnya gagal. Itu dialami oleh semua manusia, Bapak Ibu. Lah, karena kita ini menjadi orang yang percaya kepada Yesus, maka 3 kutuk tanah yang sifat jasmani tadi dia ambil. Sehingga dalam Efesus 3 ayat 1 berkata, terpujilah Allah kita, Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di surga. Itu yang disebut dengan mengapa betul-betul Yesus menolak untuk meminum anggur yang bersifat mur, anggur bercampur dengan bedu, ya. Sekarang berikutnya ada satu anggur lagi, ya. Pada waktu Yesus disalib itu, anggur yang bercampur dengan anggur asam. Anggur asam ini sebenarnya bukan anggur, Bapak Ibu. Ini fermentasi cuka, ya, dengan air. Jadi kalau diminum itu sifatnya cuma menyegarkan tubuh. Lah biasanya prajurit Romawi kalau dia telah perang, selesai perang, ini anak buahnya yang bawa-bawa ini sama bosnya, sama komandannya dikasih anggur yang sifatnya asam supaya kesehatannya cepat pulih gitu. Tapi Yesus pada waktu anggur bersifat asam ini, dia diambilkan dengan pakai hisop, dicurutkan di das mulutnya. Hisop itu, Bapak Ibu,
Kalau kita bicara tentang hisop itu, kita lihat di Keluaran 12 ayat 22 23. Tolong saya bantu. Keluaran 12 ayat 22 sampai 23. Keluaran 12 ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahimu. Anggur asam ini Bapak Ibu diterima oleh Yesus, diminum oleh Yesus, itu lambang pada waktu orang-orang Israel yang berada di Mesir itu akan mendapat tulah. Saat orang Israel itu memakai hisop itu sejenis bunga Bapak ya, bunga tapi ujungnya ini kayak bisa mengambil air itu loh. Jadi diusapkan di setiap palang rumah itu, maka semua yang tulah-tulah akan masuk kepada rumah-rumah itu. Kalau lihat ada darah itu, maka tulah ini nggak bisa masuk. Nah, ini adalah simbol mengapa Yesus menerima anggur asam menggunakan hisop itu Bapak Ibu. Ini dia mengambil tulah. Jadi semua orang percaya Yesus itu tidak bisa ditulahi gitu. Bapak Ibu pernah lihat nggak ada orang menulahi orang lain? Nulahi kok gini loh Bapak Ibu. Saya melihat gimana Pak? Ya? Ya, nyantet. Pintar Ibu. Pernah saudara melihat orang menulahi orang? Nyantet saudara. Saya pernah Bapak Ibu, karena pada waktu tahun sebelum saya di Ngawi, saya mengalami yang namanya santet Bapak Ibu ya. Kemudian saya singkat cerita saja, ternyata orang-orang yang percaya Yesus itu tidak mempan disantet. Saya pada itu 28 hari itu sakit. Ya, karena saya telah makan sesuatu dari ibu tiri saya, makan, ya, tapi istri saya, anak saya dan pastori itu makan. Itu tidak apa-apa, tapi pada waktu saya makan, saya ini tiba-tiba perut membung, sakit, kayak orang melahirkan saudara, sakitnya luar biasa, sehingga harus diperiksa dokter padu. Ada pertolongan pertama itu ada jemaat yang bekerja di rumah sakit, dikasih obat, disuntik, tapi semalam itu masih sakitnya luar biasa. Kemudian tapi saya nggak libur, harus kerja, karena itu Minggu, saya Senin tetap harus kerja. Saya kerja tetap sama dalam kondisi sakit itu berkali-kali. Akhirnya pimpinan saya harus bawa ke dokter. Saya diperiksa dokter umum dulu. Di dokter umum itu dikasih obat 3 hari, nggak ada perubahan, tambah sakit, tambah di kerjaan cuma duduk saja, nggak bisa bekerja. Kemudian saya dibawa ke dokter spesialis. Di spesialis itu sampai 3 kali kembali kontrol, tidak ditemukan penyakitnya Bapak Ibu. Akhirnya spesialis ini mbak saya ke dokter jiwa. Nah, dokter jiwa itu 2 kali menangani, dalam waktu 28 hari itu ternyata ada 3 dokter, saudara. Dokter jiwa itu, saudara, menangani saya, mendeteksi, saya suruh ngomong perkataan itu. Dia mendeteksi dari perkataan-perkataan saya. Tidak ditemukan sakitnya, saudara. Sehingga dokter dia karena nggak ada sakitnya, cuma vitaminnya diminum, saudara. Tapi pada waktu hari ke-28 itu pasca ya, pasca itu Bapak Gembala membawakan saya anggur pas. Saya nggak bisa datang kerja kan, posisinya sudah tidur geletak di ruang tamu, sudah izin nggak masuk kerja, kondisinya kurus Bapak Ibu karena sudah banyak orang melihat. Nah, Bu Edi ini, istri saya ini sudah, ini ada karpetnya seperti ini tapi warna hijau, kita dibersihkan sama dia hari Minggu pagi. Saya selesai itu sudah disponi, dimandiin, sudah tidur di kursi, di atasnya kursi ada karpetnya hijau itu. Tiba-tiba setelah itu ada hamba Tuhan itu datang, saya suruh minum anggur itu, saudara. Anggur itu saya minum pada waktu itu, lah sudah nggak jadi apa-apa. Nah, menjelang jam-jam 3 itu biasanya ada orang datang besok itu loh, lihat orang sakit itu loh. Apalagi posisinya sudah mau kayak orang meninggal. Karena saya dulu aktif di gereja sebagai pelayan, maka banyak yang datang Bapak Ibu. Nah, setelah menjelang maghrib, rumah ini baunya busuknya luar biasa. Sehingga kok bau busuk ya, saya ini sakit sudah bangun ini tidak bisa. Garis sudah guandolan orang ini, saudara. Nah,
istri saya sama ada seorang anak-anak di pastori itu lagi datang. Pas istri saya melihat jalan di karpet kok gunjul-gunjul. Karpetnya itu kok gunjul-gunjul, pada tadi enggak. Dibuka sama istri saya. Lah namanya perempuan dua toh, istri saya sama pengerja gereja itu lihat ada set besarnya separuhnya ini, set kayak lombok putih itu saudara. Ditaruh ini. Lah kalau jerit-jerit lari saudara. Lah saya lihat kaget. Saya lompat tak lihat itu apa saudara. Ternyata set saudara. Set belatung besar warna putih itu jalan-jalan begini. Lah dari mana dia datangnya? Saya tarik semua ini, tak ambil sapu. Lah saya ini kan tidak bisa jalan. Saya nggak sadar kalau saya turun jalan. Sambil sapu saudara, tak keruk gini, ambil cikra. Nggak suruh ngambilkan cikra lo. Perempuan dua, istri saya sama pengerja gereja. Lah kok tolak-tolak tok saya diwasno. Dan takut lihat itu tadi. Lah otomatis kan saya jalan sendiri. Tak ambil, tak bakar dalam nama Yesus. Saudara, terus yang namanya Susti itu pengerja di gereja. Sebenarnya bukan gereja, cuma tinggal di gereja. Dia tolong buang ke sungai. Dibuang ke sungai. Duduk saudara. Saya nggak sadar ini. Itu ya nggak tahu istri saya. Aku tuh kok no makanan lagi. 28 hari nggak makan saudara. Kalau makan tumpah. Jadi cuma minum saja. Malam itu saudara, mulai maghrib adzan selesai itu dia bawa bungkusan 2, tak belikan 2, ya, lihat kamu mau makan. Itu isinya pangsit mie saudara, pangsit mie ayam lah di sini. 2 porsi tak makan biasa, entek saudara. Saya agak sadar, biasanya harus tumpah, tapi nggak tumpah sampai loh. Dia ngomong, loh habis. Lah Pak Pendeta saya, Om saya datang, gimana? Nggak apa-apa loh. Padahal 28 hari kalau makan tuh, perjamuan itu membuat saya menyadarkan diri bahwa di dalam perjamuan itu ada kuasa darah Yesus. Itu membuat saya itu pada waktu yang nggak bisa jalan saudara. Makanya pada waktu di tempat gereja saya itu sampai sekarang saya dikenal pada waktu itu mengalami mujizat santet itu. Iblis itu tidak sanggup membuat saya mati, tapi bangkit pada waktu itu juga sembuh. Kenapa? Di situ ada darah Yesus yang menghidupkan, memulihkan, sehingga yang nggak bisa jalan jadi berjalan. Ya. Kenapa itu terjadi, Bapak? Karena kita punya iman percaya kepada Yesus. Dia terima anggur asam itu. Semua orang yang percaya kepada tidak pernah akan dapat ditulai. Jadi saudara semua, termasuk orang sakti, tidak akan bisa disantet. Dengan catatan saudara harus tetap percaya kepada Yesus. Yang kedua, biar cepat ya, ada yang namanya sudah selesai. Ya, kata sudah selesai. Nah, kata sudah selesai Bapak Ibu itu di dalam bahasa Yunaninya adalah tetelestai. Tetelestai itu berasal dari kata teleo. Lah kata dasar teleo itu artinya selesai, ya. Tapi kata dasar teleo kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia kok sudah selesai. Bapak Ibu kalau baca kitab ini harus bertanya, ini yang nulis Yohanes, orang pertama itu yang nulis Yohanes, ditujukan kepada pembacanya orang-orang di Efesus. Itu orang kedua. Yang diceritakan orang ketiga tentang Yesus. Tapi yang berkata gini, sudah selesai. Maksud Yohanes sebagai orang pertama yang menceritakan, dia ngomong sudah selesai. Nah, oleh karena itu saya berpikir-pikir, tak coba lagi lihat, masa Yohanes bicara tentang sudah selesai? Seakan-akan Yohanes itu yang memainkan peran itu. Ya, kata sudah selesai itu bahasa kata dasarnya teleo. Teleo itu selesai. Lah kata selesai, kata teleo itu, Bapak itu punya sifat sebagai kata kerja, ya, present tense, jadi sudah kejadian, indikatif, tapi pengaruhnya sampai sekarang. Orang ketiga tunggal. Ternyata saya lihat di kamusnya itu orang ketiga tunggal. Kalau orang pertama manggilnya siapa, Bapak? Saya, itu orang pertama. Kalau orang kedua, kamu atau engkau. Kalau orang ketiga panggilnya banyak, mereka. Tapi kalau tunggal, dia atau ia. Maka terjemahannya betul begini. Kata tetelestai itu yang betul bukan sudah selesai, tapi dia
Karena ini selesai, ini kata kerja, maka harus kata dan kan. Dia menyelesaikan. Karena ini bicara tentang Yohanes. Yohanes bicara pada pendengarnya adalah orang Efesus pada waktu melawan pengajaran Korintus. Ya, maka dia menyelesaikan orang ketiganya dia. Siapa dia? Yesus. Kata yang dipakai Yesus tetelesteni itu juga aneh lagi Bapak Ibu. Karena kata tetelesteni tidak buat pembicaraan umum. Kata tetelesteni itu digunakan untuk bicara tentang keuangan, ya. Jadi orang yang sudah melunasi transaksi keuangan, dia dapat tetelestai. Artinya kwitansi sudah lunas dibayar. Maka itu kata tetelestai itu diartikan sebagai telah lunas dibayar. Apa yang telah lunas dibayar oleh Yesus? Dosa. Dosa yang tadi loh. 4 yang sifatnya roh. Kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan hubungan dengan Tuhan. Sekarang orang yang percaya pada Yesus, dia berkata, Bapak dulu nggak bisa, tapi sekarang saudara bisa akses langsung kepada Tuhan, bisa akses masuk kepada Tuhan. Bapak, aku butuh iki loh, sudah bisa ngomong langsung. Dulu nggak bisa. Tuhan, aku tadi telah bohongi ibuku, bohongi istriku, sudah bisa ngomong langsung, bisa pengakuan dosa langsung sama Tuhan, nggak perlu perantara lagi. Ya, nah 4 dosa. Yang namanya kesucian hati, yang namanya hidup dalam kematian, yang namanya otoritas sudah dikembalikan semua oleh Yesus. Kemudian Bapak Ibu, kata tetelestai ini menunjukkan pada saudara saya bahwa saudara itu sudah dilunasi semuanya, hutang-hutang di Taman Eden itu sudah dibayar semua. Jadi saudara saya ini ciptaan yang baru, saudara harus lahir baru, ya. Coba kita dibaca di Kolose 2 ayat 14-15 Mas. Kolose 2 14 sampai 15. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Stop. Jelas ya? Jadi Yesus itu menebus, melunasi semua hukum dosa di kayu salib. 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Apa ini? Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Itu bicara siapa? Iblis dengan seluruh anda-andanya, ya, dengan prajuritnya, ya saudara, ya. Dan penguasanya menjadikan mereka tonton. Jadi Yesus di kayu salib itu menunjukkan kemenangannya karena dia telah menebus dosa itu. Pada waktu Yesus disiksa 726 kali itu Bapak Ibu, itu adalah usaha iblis supaya Yesus tidak ada kekuatan. Sebab gini, ada penelitian, saya lupa dari hamba Tuhan itu, dia mengadakan penelitian hasil buku itu kalau darah dalam 726 lubang luka di tubuh ini, maka darah itu sudah habis. Sehingga kalau manusia biasa itu sudah tidak bisa menanggungnya lagi. Yesus betul-betul manusia yang luar biasa, yang sempurna karena tidak berdosa, maka dia bisa menanggungnya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Yesus tidak naik di kayu salib, maka yang namanya kematian kekal ini tidak akan bisa ditebus. Maka pada waktu Yesus dicambuk, dipukul 702 kali itu, dia terus berjalan sampai di kayu salib. Karena untuk menebus semua hukum-hukum yang mendakwa kita, di Kolose 2:15 tadi, dia harus tetap lunasinya di kayu salib, ya. Itu. Yang ketiga, ya. Nah, biar nggak lama Bapak Ibu. Yang ketiga ini Yesus dikatakan tadi menundukkan kepalanya. Saya baca. Orang kalau menundukkan kepalanya berarti menyerah, Pak. Terus menyerah nih berarti. Ya. Yesus dalam menundukkan kepalanya Bapak Ibu, itu dia tidak menyerah, tapi dia menyerahkan nyawanya. Coba Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku,
melainkan Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi pada waktu itu Yesus pernah begini, saudara. Pada waktu Yesus mau disalib itu, dia berdoa di Taman Getsemani. Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu dari padaku. Kenapa, saudara? Karena melihat cawan murka Allah itu, saudara, siksaan itu luar biasa. Sebagai manusia, dia sangat takut, ya. Tetapi dalam Matius 26 ayat 39, ya, itu ditulis di situ bahwa Yesus betul-betul merasakan ketakutan, ya. Tapi dalam Filipi 2:8, coba Mas, dalam Filipi 2:8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi pada waktu dia menghadapi salib itu, Bapak Ibu, dari salib itu dia menundukkan kepalanya. Ini berbicara tentang orang-orang Yahudi zaman itu, Bapak Ibu. Pada hari-hari tertentu, hari besar, hari raya, seperti hari pendamaian, seperti hari Yom Kippur, hari raya Yom Kippur, itu mereka harus membawa korban persembahan. Jadi yang harus diberikan pada imam besar. Imam besar itu pada waktu masuk ke dalam ruang Maha Kudus, Bapak Ibu. Jadi pada ruang Maha Kudus itu dia selesai menyerahkan persembahannya, maka imam itu harus menundukkan kepalanya. Lah, kata menundukkan kepalanya ini tidak ditemukan dalam Alkitab, tapi ini bisa dilihat dalam kitab hariannya orang Yahudi yang disebut dengan Talmud. Nah, ini kita temukan di Talmud Yonma pasal 35b. Jadi orang imam besar itu selesai dia mempersembahkan korban penghapus dosa di acara ibadah perayaan Yom Kippur, saudara, imam besar itu harus menundukkan kepalanya. Nah, Yesus di kayu salib pada waktu telah menyelesaikan semuanya, maka dia menundukkan kepalanya. Ini lambang bahwa tugas yang diserahkan oleh Bapa untuk menebus semua dosa itu sudah selesai. Artinya tundukkan kepalanya. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah imam besar. Coba Ibrani 9 ayat 11 sampai 12, ya. 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Yesus itu sebagai fungsinya sebagai imam besar, Bapak Ibu. Jadi pada waktu umat Israel mempersembahkan korban persembahan penghapus dosa mereka, dia harus membawa korban darah kepada imam besar. Dan imam besar itu mempersembahkan kepada Tuhan di ruang Maha Kudus. Itu berlaku cuma 1 tahun. Tetapi hari ini Yesus membawa, dalam peristiwa itu membawa darahnya sendiri masuk ke ruang Maha Kudus itu. Bukan menyelamatkan manusia dalam waktu 1 tahun, tetapi selama-lamanya. Ya, ini adalah gambaran bahwa Yesus adalah seorang imam besar. Yang terakhir, menyerahkan nyawanya. Ya, menyerahkan nyawanya. Dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Coba saya dibantu dulu. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yang namakan menyerahkan nyawanya, Bapak Ibu, maka Yesus menyerahkan nyawanya, ini menunjukkan supaya saudara dan saya tahu, ya, nyawa Yesus itu bukan seperti orang-orang kita yang meninggal, yang diambil nyawanya. Tapi Yesus ini menyerahkan nyawanya. Nyawa itu disebut dengan pneuma, roh. Jadi Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapa. Jadi dengan sungguh-sungguh dia kesadaran Yesus menyerahkan nyawanya, menyerahkan rohnya kepada Bapa.
Coba dalam Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dari ke dalam tanganmu kuserahkan rohmu, dan perjanjian dan terjemahan yang lain. Karena pneuma itu roh, ya. Roh Tuhan, Yesus itu diserahkan kepada Bapa. Lah sekarang jiwanya kemana? Kan Yesus juga pribadi seperti kita manusia. Sekarang dia jiwanya kemana? Coba kita lihat dalam Lukas 23:43. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, Yesus berkata pada penjahat yang di sampingnya, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Jadi roh Yesus itu kembali ke Bapa, jiwanya berada di Firdaus, kemudian tubuhnya dimakamkan oleh siapa, Bapak? Oleh siapa? Yusuf Arimatea, ya, dikuburkan. Lah, itulah pun dia memberitakan Injil kepada roh-roh yang berada di dalam penjara. Jadi Yesus masuk ke dalam alam maut. Itu kalau kita baca di kitab teks itu diperkirakan hari Sabtu. Jadi dia itu memberitakan Injil di alam maut pada waktu itu Bapak Ibu disebut dengan Hades atau Sheol. Lah Hades itu ada dua tempat pada waktu itu, pada zaman Adam sampai Yesus meninggal ini. Di Hades itu ada dua tempat yang sifatnya penantian. Ada Hades yang sifatnya baik, ada Hades yang sifatnya jahat. Hades yang jahat ini adalah orang-orang zaman Adam dan sampai Yesus disalib itu yang tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan Hades yang baik ini adalah kumpulan jiwa-jiwa dari zamannya Adam sampai Yesus disalib ini adalah orang-orang yang taat zaman itu. Maka pada waktu Yesus datang ke alam maut memberitakan Injil itu, sebenarnya bukan memberitakan Injil, tapi dia mendeklarasikan kemenangannya kepada jiwa-jiwa yang ada di Hades yang jahat. Menunjukkan bahwa dialah Mesias yang dinanti-nantikan, yang dijanjikan itu. Kemudian dia juga pindah tempat, dia menunjukkan dirinya bahwa ialah adalah Mesias kepada orang-orang atau jiwa-jiwa yang taat kepadanya. Atau pernah melihat lukisannya Lukas, Dr. Lukas, Injil Lukas yang nulis itu, dia pernah melukiskan, bentuknya lukisan bahwa pertama kali Yesus turun ke alam maut itu yang diangkat pertama kali, yang diangkat tangannya pertama kali, karena jiwa-jiwa itu sujud semuanya. Daripada Yesus menampakkan diri di Hades yang baik itu, semua jiwa itu sujud semuanya. Maka yang diangkat pertama kali itu adalah Adam dan Hawa. Ya, saya punya lukisannya itu. Itu betul luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi pada waktu Yesus masuk ke alam maut itu betul-betul mengambil jiwa-jiwa. Makanya pada waktu itu harus ada kebangkitan. Ya. Dari sini adalah gambaran Bapak Ibu bahwa setiap orang yang percaya Yesus, kalau dia meninggal, dia rohnya akan kembali kepada Bapa, tubuhnya akan tinggal di Firdaus, tubuhnya dimakamkan. Tapi pada waktu Yesus bangkit, ya, roh Yesus dan jiwa Yesus kembali kepada tubuhnya lagi. Makanya Yesus pada waktu bangkit itu dia masih bisa makan-makan dengan murid-muridnya. Ya, dia bisa menunjukkan kepada murid-muridnya selama 40 hari dia keliling menunjukkan pada muridnya bahwa dia telah dia bisa makan roti, dia bisa makan ikan, saudara. Ini berbicara tentang kebangkitan. Jadi setiap orang percaya Yesus, maka dia nanti akan dibangkitkan sama dengan Yesus, tapi dalam tubuh kemuliaan. Kenapa? Karena tubuh yang fana tadi, tubuh yang kehilangan kemuliaan tadi, itu dikembalikan lagi pada setiap orang yang percaya. Maka saudara semuanya yang percaya Yesus akan mengalami seperti yang Yesus alami, ya. Maka kita sangat bersyukur karena Yesus adalah satu-satunya jalan, ya. Dari rentetan cerita peristiwa tadi yang dikisahkan oleh Yohanes sebagai pengajaran yang harus diberitakan tentang kebenarannya, karena ada pengajaran-pengajaran yang muncul bahwa Yesus tidak disalib. Banyak pengajaran-pengajaran yang muncul
bahwa yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Maka Yohanes ini menerangkan, menceritakan kembali supaya setiap orang percaya itu tahu kenapa dia membutuhkan namanya juru selamat. Ada dosa, Bapak Ibu ya. Ada dosa yang harus ditebus. Nah, Yesus telah menebus semuanya. Sekarang apa yang menjadi beban saudara, menjadi masalah saudara? Kalau saudara merasa aku tidak bisa, loh, Yesus sudah menebus itu semuanya. Saudara harus kata, aku bisa. Aku malu masuk, mau doa Pak, aku gak bisa berdoa Pak. Loh, sudah tidak ada pembatas lagi. Tirai itu sudah terbuka, tidak ada pemisah antara saudara dengan Allah. Saudara bisa ngomong sama Tuhan. Apa yang saudara butuhkan, ngomonglah langsung sama Tuhan. Apa masalah saudara? Masalah keluarga, masalah keuangan, ngomongnya langsung kepada Tuhan.